Di sebuah kota kecil yang sejuk namun penuh rahasia, tinggal pasangan kaya bernama Pak Hadi dan Bu Marni. Mereka tinggal di rumah besar bergaya kolonial, lengkap dengan taman dan kolam ikan. Di rumah itu pula bekerja seorang pembantu muda bernama Sarti. Sarti lahir di sebuah desa pelosok bernama Lumpang, desa yang tertutup kabut dan miskin. Ibunya, Wagini, dikenal sebagai perempuan gila yang sering bicara sendiri di sawah, sementara ayahnya tidak pernah dikenal siapapun. Sejak kecil, Sarti tumbuh tanpa kasih sayang, tanpa pendidikan, dan penuh hinaan. Saat remaja, Sarti pun mencoba keluar dari desa dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota. Tapi kemiskinan tetap menempel di kulitnya seperti debu. Di rumah-rumah majikannya, ia selalu jadi bahan olok-olokan, ejekan, dan cemoohan. Hingga pada saat Sarti diterima bekerja di rumah Pak Hadi dan Bu Marni, pasangan paling harmonis dan terpandang yang pernah ia lihat, api iri dan dendam dalam dirinya mendidih sempurna. Sarti yang baru beberapa bulan bekerja di sana selalu menatap Pak Hadi dengan cara yang ganjil, campuran kagum, ingin, dan dendam. Sarti diam-diam jatuh cinta pada Pak Hadi dan iri pada kehidupan Bu Marni yang mewah dan penuh perhatian. Rasa cemburunya tumbuh liar, menyulut api di hatinya. Ia mulai mencari cara untuk merebut Pak Hadi dari Bu Marni. Tapi ia tahu dengan wajah dan statusnya itu mustahil, kecuali dia menggunakan jalan lain. Suatu malam, Sarti diam-diam pergi ke desa terpencil di lereng gunung. Di sana tinggal seorang dukun pesugihan tua bernama Mbok Ranti yang terkenal bisa membuat siapapun menjadi cantik menawan, asalkan mau membayar dengan tumbal manusia. Dalam masa hidupnya yang panjang, Mbok Ranti sudah menyaksikan puluhan perempuan muda datang padanya dengan wajah penuh air mata dan hati penuh iri. Seorang biduan desa yang ingin wajahnya seperti artis, seorang istri pejabat yang takut suaminya kawin lagi, seorang pelacur tua yang ingin tampil muda agar bisa laku kembali. Dan setiap dari mereka harus menumbalkan sesuatu, gadis perawan, istri sahabat sendiri, ibu kandung, bahkan anak perempuan sendiri. Saat itu, Sarti datang dengan satu permintaan. Saya ingin jadi cantik, secantik bidadari. Saya ingin suami majikan saya jadi milik saya, ujarnya. Mbok Ranti tertawa kecil, suaranya berat dan dalam. Cantik bisa deh, asal ada yang ditumbalkan. Orang dekat, yang punya hubungan darah, atau yang kau benci sepenuh hati. Sarti tak ragu, ia langsung menjawab, Bu Marni, istri majikan saya. Dukun itu membuat ritual pesugihan. Pada malam Jumat Kliwon, Sarti mencuri sebagian rambut dan pakaian dalam Bu Marni. Ia lalu menguburnya bersama boneka tumbal dan darah ayam hitam di bawah pohon kamboja belakang rumah. Seminggu kemudian, wajah Sarti berubah drastis. Kulitnya menjadi putih mulus, matanya berbinar, senyumnya mempesona. Pak Hadi mulai memperhatikannya dan kemudian terpikat dengan kecantikan Sarti. Tak lama setelah itu, mereka menjalin hubungan gelap, dan hanya dalam hitungan bulan, Bu Marni tiba-tiba jatuh sakit keras. Tubuhnya mengurus cepat, kulitnya keriput, wajahnya pucat seperti mayat, dan terdapat benjolan-benjolan kecil di kepalanya yang mengeluarkan nanah dan bau busuk yang tak sedap, hingga hampir semua rambutnya rontok. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan penyakitnya. Semakin hari, Pak Hadi semakin jijik melihat istrinya. Bukan sekali dua kali ia menghardiknya dengan mengatakan si bau, si jorok, dan kata-kata lainnya yang membuat Bu Marni sedih. Bu Marni hanya bisa diam membisu dan menangis. Sebaliknya, hubungan Pak Hadi dengan Sarti semakin dekat. Tidak jarang mereka berdua memperlihatkan kemesraannya di depan hidung Bu Marni. Ketika Bu Marni mengingatkannya,
Pak Hadi malah balik membentak, bahkan tamparannya seringkali mendarat di pipi Bu Marni. Dan 3 bulan setelah ritual dan kejadian itu, Bu Marni meninggal dengan mata melotot dan mulut penuh darah, seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Tak lama setelah kematian Bu Marni, Sarti resmi menikah dengan Pak Hadi yang masih dalam masa berkabung, tapi seolah terhipnotis oleh kecantikan baru istrinya. Malam pertama mereka di kamar, saat Sarti melihat ke cermin, bayangan Bu Marni muncul di belakangnya. Wajahnya pucat kehijauan, bibirnya sobek, matanya membelalak penuh darah, dan berkata dengan penuh amarah, "Kau rampas suamiku, dan kau tumbalkan aku. Sekarang waktunya giliranmu." Sejak malam itu, teror pocong Bu Marni dimulai. Sarti sering melihat sesosok pocong berdiri di pojok ruangan. Kain kapannya basah oleh tanah dan darah. Wajahnya menganga dengan suara lirih mengerang, "Sarti, kembalikan hidupku." Para tetangga sering mendengar suara wanita tertawa cekikikan. Dari kamar mandi rumah itu pada malam buta, kolam ikan berubah merah seperti darah. Pak Hadi ditemukan mati gantung diri di gudang. Dengan wajah penuh luka cakaran, mata dan telinganya mengeluarkan darah. Sarti kini tinggal sendiri di rumah besar itu. Tapi kecantikannya perlahan memudar. Wajahnya mulai keriput seperti nenek tua. Dan tiap malam pocong Bu Marni makin dekat, makin nyata. Bahkan kadang duduk di ranjangnya, menyentuh rambutnya sambil berbisik, "Aku akan bawa kau bersamaku." Hingga suatu malam Sarti menghilang. Yang tertinggal hanya bekas tanah kuburan basah di ranjang dan aroma bunga Kamboja yang menusuk. Rumah besar itu kini kosong dan terbengkalai. Cat temboknya mengelupas, taman berubah liar, dan kolam ikannya dipenuhi lumut merah kecoklatan. Tak ada yang berani mendekat setelah malam terakhir ketika Sarti menghilang secara misterius. Bahkan satpam komplek pun enggan berjaga dekat pagar rumah itu. Setelah sering melihat sosok pocong di balkon lantai 2 melompat kemudian menghilang di udara. Setelah kejadian itu, banyak warga melapor melihat pocong perempuan melayang-layang di sekitar taman depan rumah. Seorang ulama muda dari desa bernama Ustadz Roni datang bersama beberapa santri. Ia bermaksud menyucikan rumah tersebut. Dalam ritual malam hari, Ustadz Roni membuka sebuah gembok kamar utama, dan terlihat tubuh Sarti tergantung terbalik di atas ranjang, membusuk, namun matanya terbuka lebar. Tiba-tiba tanah di bawah ranjang terbuka, dan dari dalamnya muncul Bu Marni dalam wujud pocong penuh tanah. Dengan tali pocong terikat rapi, ia menangis dan berkata, "Aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin arwahku disempurnakan. Tapi dia..." Pocong Bu Marni menunjuk Sarti, "Menjagaku di dunia ini agar terus menderita." Malam itu, Ustadz Roni memimpin ritual panjang. Tangisan dan jeritan terdengar. Arwah Sarti muncul meronta-ronta, meminta tubuhnya dikubur secara layak. Tapi tanah menolaknya. Tubuhnya berubah jadi api hitam dan menghilang, terbakar oleh kutukan yang ia ciptakan sendiri. Sedangkan Bu Marni perlahan tersenyum. Pocongnya luruh menjadi asap putih dan menghilang dalam doa. Adapun Mbok Ranti tidak bisa dibunuh. Ia hanya akan lenyap jika semua tumbal yang terikat padanya berhasil disempurnakan. Itulah sebabnya ia selalu mengacaukan ritual penyucian arwah. Ia takut jika semua korban pesugihan bebas, jiwanya akan dirobek balik oleh para arwah yang menunggu balas dendam. Namun ia tahu waktunya hampir habis, karena roh Bu Marni bukan hanya korban pesugihan, ia adalah kunci
Dan jika arwahnya berhasil disempurnakan oleh orang yang memiliki ilmu suci seperti Ustadz Roni, perjanjian Mbok Ranti akan runtuh. Kini rumah itu sudah diratakan, semuanya kembali tenang. Tidak ada lagi penampakan pocong.